Lu kali aku. Kelingan cacah tuh iya deh. Kan anak sing tekon ya wis bejone. Di LMS-nya nanti ada tugas, Pak. Pak V, Pak V. Oh, ada. Halo, Pak V.
Oke, udah selesai? Sudah, Pak. Gimana, udah selesai? Halo, cek. Iya, Pak. Oh, bentar. Bentar. Saya ada kesalahan nih. Halo, udah selesai? Oke. Doni dulu atau Eriko dulu yang mau presentasi? Siapa? Ya, nggak apa-apa. Ya, bisa presentasi. Nami cuan. Oh, kamu di Windows ya? Oke. Oke. Nilai network IP adalah address kelas A 10. Oke. Oke. Nah, itu yang host IP kelas A-nya 11-nya kurang satu itu. Ya, berarti perlu dibenerin dikit. Terus yang B. Nah, terus yang B 6 ya. Yang B kan harusnya 10 100 harusnya. Yang B. Berarti main. mm. Terus yang C 1 bener. Berarti yang B sama yang A host ID-nya perlu dibenerin. Coba bisa diedit scriptnya. Ini enaknya belajar bareng itu nggak kerasa. Hmm. Kamu jalani di bawahnya aja enak Don daripada pakai command line di lain. Kamu ke view di itu menu atas itu ada view. Mm-mm. Nggak di view. Ah iya control apa? Control shift. Control shift petik. Oh lah aku sebelah ini. Oke. Nah itu masih yang A-nya masih salah Don. A-nya kan mulainya ya betul. Nah, just oke. Yap, es paham berarti. Nah, kamu belajar Python wis kondi? Oh, inputan. Nganu ya, seko course Mas Roset ya? Oh, enggak. Oh, kelas terbuka. Iya, iya. Sip, foto. Oke, makasih Doni bisa ganti Eriko sekarang. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Sebenarnya yang penting itu kalian paham maksudnya gitu. Host ID, network. Oke lah. Ancen itu uang network kayak jangan males gitu. Oke, oke lah. Nah, nanti habis ini kita ada pembahasan. Nah, contohnya ini. Output itu kan kalian nulisnya masih kayak gitu ya. Nah, nanti kita di menu terakhir nanti di pembahasan terakhir ada yang namanya print formatting. Jadi nanti kita pengen rapikan biar tampilannya nggak kayak gitu. Karena di program nggak mungkin nulisnya kayak gitu. Oke, makasih Eriko bisa di close.
Nah, saya tadi juga bikinnya malah agak ribet malah. Gimana? Gimana Don? Iya. Mm-mm. Mm-mm. Isinya. Mm. 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 Berarti gimana ya? Bentar-bentar. Ehm, iya juga ya. Nanti kalau kita input manual gitu ya. Mm. Mm. Kalau misalkan usernya yang input, kemudian nganunya nggak sama gitu ya. Bentar. Ya. Eh, kayaknya sih kalau kalau saya lah ya, menurut saya ya. Kayaknya sih mau nggak mau nanti harus main if itu kalau udah kayak gitu. Jadi misalkan di if kamu main len gitu. Main len kan kamu bisa ngitung tuh panjang karakter. Kalau panjang karakternya sekian berarti kamu pakai slicing yang ini. Gitu Don. Apanya yang kurang? Ya, pakai len kan nanti bisa kelihatan tuh. Ya bisa bisa ya IP-nya. Jadi kamu ya harus bikin beberapa kemungkinan. Kalau kelas A itu berarti berapa kemungkinan panjang karakter. Jadi nanti main. Misalkan kayak kalau kelas A kan minimal paling maksimal 100 ya. Oktet pertama, oktet keduanya juga ada berapa karakter tuh? Tiga karakter sampai oktet keempat juga bisa tiga karakter. Berarti kan kelas A itu bisa tiga kali berapa itu? Jadi bukan bukan ngitungnya bukan berdasarkan kelas, tapi berdasarkan berapa karakter bikin elif-nya nanti. Itu nanti ada pembahasan iterasi sih, pakai elif. Jadi contoh kalau saat misalkan karakter IP yang model pertama, oktet pertamanya satu, ya oktet pertama satu kan berarti eh, oktet pertamanya satu, oktet keduanya berapa itu? Misalkan oktet keduanya satu, oktet ketiganya satu, oktet keempatnya satu. Berarti 8 ya. Ya tapi jadi agak banyak banget itu nanti. Ya sementara sih saya masih bisa kasih solusinya pakai len sama if sih. Kalau hmm, ngambilnya yang paling enak gimana ya? Enggak, itu maksudnya Doni gini. Kalau dia ngambilnya hanya untuk kelas, nggak masalah. Nah, yang jadi pertanyaan kalau gimana sama-sama kelas A, tapi yang tadinya satunya kelas A-nya 10.1.2.3, yang satunya 10.11.12.13. Kan karakternya sudah nggak sama itu, walaupun sama-sama kelas A. Itu kan Don maksudnya? Itu nanti harus bikin if kayak gitu lagi, terus nanti biar kamu manggilnya jelas, pakai yang namanya function nanti. Ya mau nggak mau harus harus telaten bikin itu. Oh nggak mau. Tapi sederhananya gini Don. Yang kamu tanyakan itu kan kalau programnya udah kompleks ya. Maksudnya si user masukkan sendiri ya mau nggak mau kamu harus mendefinisikan kalau kelas A kemungkinannya berapa karakter aja. Nah nanti mainnya pakai len itu tadi. Kelas B berapa karakter, kelas C berapa karakter. Nah cuman kalau untuk urusan pekerjaan rata-rata kan IP address yang digunakan kelasnya pasti nggak jauh-jauh gitu loh. Ya kan? Ya kan Don? Kelasnya kan nggak jauh-jauh. Katakanlah kamu eh, ambil kelas A, yang mau kamu ambil apanya? Host ID-nya atau eh, network ID-nya? Kalau host ID-nya kan jelas, pokoknya setelah karakter kesekian itu berarti dianggap host ID, kan bisa.
ya enggak? Jadi walaupun nanti si user itu masukkannya bukan 10.11.12.13, tapi 10.1.1.1, intinya berarti setelah 10 titik itu kan host ID, ya kan? Nah, yang repot itu kalau kamu ngambil kelas B, misal satunya 17216, satunya 172.100, berarti kan panjang karakternya nggak sama. Nah, kamu harus definisikan, berarti kalau yang panjang karakternya sekian, nanti ngambil network ID-nya pakai slicing yang ini. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Ya, punya gambaran ya. Jadi intinya intinya ya sederhananya ngomong gini di pemrograman, dan enaknya Python itu di sini. Jadi apa yang kamu inginkan itu kamu coba wujudkan ke dalam program. Otomatis logikanya seperti logika yang kamu miliki gitu. Mungkin kalau kalau karena mungkin saya, kalian, mungkin kalau Eriko memang dia dari awal fokus ke program gitu ya. Kalau saya, Doni misalkan, basicnya kan bukan orang program. Nah, karena basicnya bukan orang program, kita kadang-kadang bikin program nggak sesuai aturannya orang program gitu. Yang penting gimana program itu jalan gitu. Nah, iya kan? Nah, kita kenapa kok kayak gitu? Karena kita basicnya bukan orang program. Kalau orang program sebenarnya ada algoritma, itu ada aturannya sebenarnya. Nah, cuman kalau kita udah di kerjaan, kayak saya coba kemarin nyoba bikin network automation untuk setting lab secara otomatis katakanlah. Mau nggak mau kan yang penting gimana jalannya gitu loh. Nah, tapi nanti kalau ke depan mau bikin program yang dijual katakanlah, nah berarti kamu harus memperhitungkan. Tapi ya harus kompleks lah. Nggak bisa hanya sesuai kebutuhan kamu, tapi ya seperti yang Doni bilang tadi, kalau misalkan nanti sewaktu-waktu usernya ngasih IP-nya nggak sama kayak gini gimana ya, berarti harus diantisipasi. Kalau misalkan sampai salah kan nanti pasti ada bug gitu. Oh, error gitu. Nah, errornya kenapa? Oh, ternyata karakter yang ini definisinya nggak sama dengan karakter yang ini. Nah, pertanyaannya kan sederhana loh Pak, berarti nanti skripnya panjang banget Pak hanya untuk mendefinisikan ini kelas A, B, C dan seterusnya. Ya iyalah. Ya iyalah. Kalau kita udah bikin programnya, program katakanlah untuk dipakai orang banyak dan itu sifatnya umum, nggak hanya untuk perusahaan tertentu, kan otomatis programnya pasti panjang. Lihat aja program-program biasanya. Saya pernah lihat program yang dibuat Mas Rosid itu sampai beberapa file gitu ya. Beberapa file, dan satu file itu panjang banget ya. Begitu saya nyoba bikin kemarin yang sederhana aja, oh ya panjang ya bener aja kalau gitu gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan Doni mau gunakan ini untuk di pekerjaan, rata-rata kan Maxindo misalkan bisa diantisipasi kira-kira biasa IP yang dipakai IP berapa. Nah, itu maksud saya, Don. Jadi kamu bisa lebih spesifik, nggak harus dibikin umum gitu. Contoh mau bikin apa? Oh, ternyata programnya mau digunakan untuk ngonfig sisi klien. Nah, sisi klien kan berarti IP-nya yang dipakai pasti IP private, ya kan? Nah, kalau IP private kan ada aturannya, nggak boleh itu semuanya dimasukin. Misalkan kelas A, terus kliennya mau nulis 100, nah, bikin aja error di situ. IP yang Anda masukkan bukan IP private. Nah, selesai kan? Itu maksud saya. Ya dan ya. Oke, ya, udah kejawab ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, sudah ya. Oke. Jadi jujur aja saya semenjak kenal Python ini juga cukup menarik gitu ya. Menarik kenal program karena bisa saya manfaatin ternyata di networknya itu. Dan ketika nanti belajar sysadmin itu ternyata ketemu program juga ya. Jadi mau nggak mau ya ya sudah, sekarang networkers itu harus berubah dikit sekarang. Oke oke, lanjut ya. Oke, berikutnya string properties dan method. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tadi. Ini materi terakhir. Jadi
string properties dan method, di sini string memiliki banyak metode, diantaranya upper. Hurufnya, oh ya, sorry. Oke, dah kelihatan ya. Nah, di sini contoh metodenya adalah upper. Jadi misalkan kamu bikin nanti kepengen setiap hasil tulisannya user, misalkan masukkan nama Anda, nanti kamu printnya dalam bentuk huruf besar semua, berarti nanti kamu gunakan metode upper ini. Ya. Kemudian lower, jadi huruf kecil. Nah, ini misalkan kamu bikin program yang sifatnya case sensitive, kecil-kecil semua, besar-besar semua. Contohnya kalau misalkan masukkan email itu kan nggak mungkin besar-kecil, harus kecil semua kalau di web. Jadi misalkan nanti si user masukkan hurufnya kayak gimana pun, kalian bikin jadi lower sehingga hurufnya kecil semua. Kemudian split. Nah, split ini memisahkan string menjadi list. Jadi setiap kata dari string itu nanti diubah, misalkan nama saya Ferry, itu kan berarti ada nama saya Ferry, jadi bisa jadi list. Nanti kita bahas. Strip menghapus spasi di awal dan di belakang string. Kemudian start with melihat awalan dari suatu string, dan ends with melihat akhiran dari suatu string. Nah, formatnya nama variabel titik metode. Contohnya kita misalkan bikin string dengan nama pasti bisa gitu. Maka kalau kalian klik stringku.upper, misalkan new string gitu ya, variabel barunya new string. Nah, yang mana new string ini rumusnya adalah stringku.upper. Maka nanti hasil ketika di print new string, munculnya pasti bisanya besar semua. Nah, string itu bersifat immutable, artinya isi tidak bisa dirubah. Jika ingin merubah isi, dimasukkan ke dalam variabel baru yang tadi saya bilang. Jadi sebenarnya pasti bisa itu kalau di print ya dia tetap tulisannya kayak gini, nggak mungkin jadi besar. Nah, gimana bisa membuat ini jadi besar? Caranya bikin variabel baru. Jadi sebenarnya yang dibesarkan itu bukannya stringku, tapi stringku 2. Nah, langsung contoh ya. Ini kalau saya program saya tadi kayak gini, nggak usah tak tunjukin, sama aja. Insya Allah nggak mutung nggak. Yang berikutnya apa nih? Berarti metode ya. Metode string. Jadi contoh di sini saya bikin var 1 gitu ya. Var 1-nya misalkan halo, nama saya Ferry. Nah, misalkan kita bikin var 2. Var 2-nya kita mau bikin var 1 ini nanti hasilnya adalah upper. Ya. Sehingga kalau kita print var 2, nah contohnya kayak gini. Nah, yang dimaksud immutable nggak bisa dirubah itu apa? Sebenarnya halo nama saya Ferry ini tetap kayak gini tulisannya. Dia jadi besar karena variabel ini di upper gitu. Jadi yang berubah itu si var 2. Kalau kita print var 1 hasilnya ya tetap sama. Nah, di sini saya sampaikan kayak gini supaya kalian jangan sampai keliru. Jadi kalau ingin merubah pakai metode, nanti harus variabel barunya yang dipanggil, jangan variabel yang lama, karena variabel yang lamanya tetap sama aja, alias dia immutable atau nggak bisa dirubah. Contohnya kayak gitu. Kemudian ini contoh penggunaannya ya. Tadi udah barusan kita praktekkan. Kalau pakai upper kayak gitu, kalau pakai lower ya sama. Pakai lower sama. Berarti kita tinggal bikin var 3 misalkan. Var 3. Berarti kan terserah kalian mau ambilnya dari mana. Kalau kalian ambil dari var 2 juga sama, tapi kalau mau dari variabel aslinya berarti
dari var 1. Karena walaupun di sini hurufnya besar semua, nanti akan jadi huruf kecil semua. Nah, ini jadinya kecil semua. Kemudian lower ya, split. Nah, contohnya kayak gini. Misal, jadi dipisahkannya pakai spasi ya. A, spasi B, spasi C, dan seterusnya. Ketika kalian gunakan string split, maka dia akan jadi list. Jadi masing-masing ini diambil datanya sendiri-sendiri. Contoh di sini, misal saya bikin baru di sini ya. Misalkan lagi IP. Tuliskannya misalkan 192 titik spasi gitu. 168 titik spasi berapa itu? 10 titik spasi 1. Lupa. Karena string harus diapit. Nah, maka ketika kalian bikin list 1 misalkan, berarti kan apa tadi? Lupa perintahnya. Split ya. Berarti kan IP dot split kurung buka tutup. Sehingga kalau kita print 1, nah dia jadi bilangan ini. Dia jadi apa namanya? Jadi list ya. Jadi list. Nah, dipisahkannya pakai spasi. Jadi spasi ini sebagai pembeda listnya ini. Nah, jadi nanti bisa juga di model gini. Katakanlah nggak pakai slicing tadi, kita juga bisa ambil pakai di split kayak gini. Cuman yang jadi masalah, setiap user masukkan IP itu kan pasti nggak mungkin ada spasinya. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Berikutnya ada lagi metode strip. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan spasi di depan sama di belakang. Contoh di sini, misalkan kita punya strip ya. Kita punya strip 1 gitu aja. Misal spasi halo spasi hai. Maka kalau kita bikin var 1 gitu, kita bikin strip 1 dot lupa lagi strip ya, dot strip ya. Sehingga kalau kita print var 1, oh sorry, oke. Nah ini nggak kelihatan ya. Jadi spasi di sininya hilang. Kalau kalian di VS Code nanti kelihatan. Spasi yang ada di sini sama di sini hilang. Itu. Tapi spasi di antara ini nggak hilang. Jadi hanya menghilangkan spasi di depan sama di belakang. Nah, ini fungsinya kalau misalkan untuk jaga-jaga ketika ada user yang masukkan kata-kata itu typo. Jadi typonya ketambahan spasi di depan atau di belakang. Nah, ini berguna banget perintah ini. Oke. Itu strip. Berikutnya start with and end with. Nah, misalkan di sini ini bisa digunakan juga untuk boolean ya. Jadi true and false. Jadi string bit. Misalkan pengen nulis tuh
Nah, ini juga bisa nih untuk tadi misalkan tulisan kami yakin gitu ya. Kalau kita pakai start with, kita tekan K katakanlah. Kita tekan K-nya kecil. Berarti bener nggak tulisan ini di huruf awalnya mengandung K kecil? Oh tidak, kalau tidak false berarti. Kalau pakai K besar bener, true. Nah kalau ends with, kebalikannya yang huruf belakangnya. Untuk ngecek apakah karakternya ini kalau benar true, kalau salah false. Ya. Oke, itu tentang metode. Saya selesaiin sekalian. Kalau nggak salah terakhir itu tinggal print formatting. Habis itu materinya selesai. Nanti dicobanya langsung ke tugas ya. Misal EP bisa nggak ya? Enggak. Saya juga nyoba nih, belum pernah. Kepikirannya nggak ke IP dulu pas bikin. Start EP dot start with kan 192. Oh nggak mau ya. Oh salah tulisannya kayaknya. Start, so ada S nya. Start with. Ini kalau bukan asli orang program. Nggak apal-apal banget. Starts with, first argument must be string or a tuple of string, not integer. Karena dia pakai IP, dia dianggap nggak mau gitu ya, karena dia dianggap angka. Nah di sini misalkan saya kasih berarti. Oke. Nah mau. Sekarang berarti print. Kalau ini mau berarti bisa dipakai tadi yang dimaksud Doni tadi ya. Oh true, berarti bisa Don. Jadi bisa. Jadi bisa nih untuk nanti digabungin sama if gitu ya. Bisa untuk ngecek ini kelas A, kelas B atau kelas C. Ini pakai start with ini. Kalau awalnya 192 berarti dia kelas C. Itu bisa dibuat kayak gitu. Oke. Kemudian ends with ya. Ends with-nya n gitu. N sama dengan IP dot ends with, misalkan 1, misalkan 10 gitu ya, 10 print n false karena nggak sama. Kalau kita ganti 1 itu bisa digunakan kayak gitu. Nah, nanti kalau kita udah bahas tentang if, ini bisa kepake ya. True false ini kepake banget. Itu nanti sambil modulnya ini saya share di LMS, bisa sambil dibaca-baca ya. Terus selebihnya kalian sendiri harus explore. Nah, ini terakhir, materi terakhir ingat saya. Nah ya benar. Yang terakhir adalah print formatting. Nah jadi tadi kayak yang tadi saya bilang, kalau kita biasanya menulis, biasanya kan tadi kita pakai plus ini ya. Misalkan var 1 halo, var 2 TKJ. Kita mau tulis halo anak TKJ, kita nulisnya jadi var 1 plus tanda petik plus var 2. Nah akhirnya munculnya gini. Tapi nggak enaknya kalau ditulis seperti ini, Anda harus bikin spasinya juga bikin manual. Terus kalau dibikin kayak gini, dibikin plus, pasti nanti akhirnya gandeng. Nah yang direkomendasikan itu ada format sama f-string.
Nah, khusus F-string yang saya suka pakai ini yang F-string karena menurut saya lebih simple. Cuman F-string ini hanya bisa dipakai untuk versi Python 3.6 ke atas. Yang 3.6 ke bawah atau versi 2 itu bisa pakai yang format lama, format. Nah, nulisnya misalkan print ini kurung kurawal, anak kurung kurawal, terus dikasih titik format. Nah, baru isikan variabel 1, variabel 2. Ini kalau pakai dot format. Kalau pakai F-string cukup kasih tanda F seperti ini, kamu mau nulis apa dan seterusnya. Nah, langsung contoh. Jadi sekarang kita mau print formatting gitu ya. Misal tadi apa tadi? IP kelas A gitu ya. Kemudian numbernya misalkan 10, 11, 12, 13. Nah, tadi kalau pakai cara lama, kita mau tulis cara lama, itu kita kan biasanya print nulis kayak gini, kemudian IP, 6, adalah kelas, IP gini. Ini kalau kita muncul tulisannya kayak gini. Nah, ini kalau kita pakai format, ini cara format ya. Cara format kita bisa print ini kurung kurawal. Ini artinya dia apa namanya? Berarti IP kemudian apa ya? IP adalah bentar ini nanti mati ya. Lalineh ya. Oke, bener udah. IP adalah kelas ini ya. Kemudian titik format. Ini berarti diisi 6. Terus lupa lagi. Yang keduanya diisi koma ya. Langsung tanpa spasi. Oke. Mohon maaf ya. Lupa. 6, IP dulu ya. Jadi kalau yang pakai format ini harus disesuaikan urutannya. Yang mau ditampilkan apa dulu? 6 dulu ya berarti. Berarti 6, apa itu? IP. Nah, sehingga kalau shift enter munculnya sama. Nah, kalau pengen dibalik berarti nanti IP-nya yang dibalik di sebelah kiri. Berarti koma. Tinggal shift enter. Nah, munculnya IP kelas A adalah kelas. Nah, kan salah. Berarti yang benar kan ini harusnya 6, IP. Nah, ini cara lama pakai kayak gini. Model formatting tapi formatting lama ya. Jadi sebelum versi 3.6. Before 3.6. Nah, sekarang pakai yang ini yang saya sering pakai, lebih suka pakai cara ini. Menurut saya simple. Format baru atau yang setelah versi 3.6 itu nulisnya print kemudian apa namanya
IP langsung ya, nulisnya langsung di sini. Sorry, di sini harus ditambah F dulu. IP apa berarti yang benar? 6 adalah kelas IP. Kalau kita print, nah hasilnya sama. Jadi terserah, tapi yang jelas yang model begini harusnya udah nggak dipakai karena udah tahu print formatting. Nah, tapi terserah bisa pakai cara ini atau cara ini. Kalau cara ini nulisnya lebih simpel, tapi nanti kalau ketemu program ini dijalankan di Python versi 3.6 ke bawah nggak bakal jalan atau error. Cara ini agak panjang, tapi versi 3.6 ke bawah masih support. Itu print formatting. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masih belum? Cukup jelas ya? Doni, gimana? Ada pertanyaan? Belum ya? Nah, mungkin nanti langsung langsung pengerjaannya di tugas ya. Nanti ada tugasnya terkait itu. Atau mau coba-coba dulu? Coba-coba nggak apa-apa ya. Oke, coba-coba. Ini mumpung ke jam 10, jadi nanti kita akhiri pas jam 10 gitu ya. Oke, saya coba buatin soalnya. Ini saya berhenti dulu. Mau bikin apa ini kira-kira? Misal bikin apa ya? Contohnya suruh masukkan nama gitu ya. Masukkan namanya user input. Nah, nanti pastikan hasilnya jadi kapital. Oke, terus masukkan email. Tuh. Masukkan email. Pastikan jadi huruf kecil. Terus masukkan password. Nah, masukkan password. Gak boleh ada spasi depan maupun belakang. Jadi nanti pas nulis coba aja ada spasinya, nanti hasilnya harus nggak ada spasi. Kemudian apa lagi nih? Masukkan apa ya? Masukkan IP. Oh, kalau ini nanti harus gabungin pakai apps ya. Langsung habis itu bikin print formattingnya aja. Print formatting. Ya, isinya berarti nama titik-titik dengan email titik-titik, passwordnya titik-titik ya. Di print itu terus apa lagi? Kalau end switch sama start with bisa dicocokin, itu harus pakai apps ya nanti. Kalau apa ya? Kalau split kegunaannya udah itu aja. Nanti selebihnya dieksplor sendiri ya. Ya coba saya kasih waktu 7 menit, nanti sambil presentasi, begitu selesai kita tutup. Oke, silakan dicoba kerjain. Ya, saya tadi kok lupa nggak ngerekam ya. Udah sampai jauh lagi. Bejo nih sing ora melu nek ngono.
Oh ya, tambahannya isinya bisa sama ya. Jadi kalau kalian tulis IP ya nanti ketemunya itu. Ini for formatting kepake kalau saya. Gimana, udah selesai? Baru nyoba ditanyain selesai. Udah selesai?
Oke, bisa share screen. Ya, bisa jelasin. Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang penting paham kamsutnya. Oke, bisa dicoba jalanin. Atau besar kecil nggak apa-apa sih. Coba. Nah, oke. Oke, bisa di print mana sini? Bentar, layarnya belum tampil di saya. Agak lemot. Nama Eriko, email. Oke. Oke, udah cukup, berarti paham ya. Halo? Halo kok? Oke, bisa di close Eriko. Koneksinya putus. Oke. Oke, putus. Doni, udah selesai? Don? Udah selesai? Mau presentasi? Halo Don, nggak ada suaranya. Oh, koneksi saya agak buruk berarti. Oke, bisa presentasi. Oke. Yep. Oke. Oke, dah. Nah, berarti udah paham ya penggunaannya ya, bisa di close dulu. Ya, berarti saya anggap udah paham penggunaannya. Nah, nanti uh, minggu depan kita udah masuk ke list ya, materi list, dictionary. Halo? Halo, nggak masuk ya? Oh, Doni yang nggak masuk. Oke, nggak apa-apa. Mungkin cukup itu dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, saya harap sudah cukup dipahami. Nanti bisa dieksplor sendiri.
ya bisa dieksplor sendiri. Mau coba bikin program-program sederhana, nah selebihnya nanti terserah kalian gitu. Ya, dengan sering-sering explore nanti akan lebih banyak paham penggunaannya. Tapi yang jelas Python ini sekarang banyak banget digunakan karena bahasa codingnya yang cukup sederhana dan mudah dipahami. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah atau kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf ya. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Kalau untuk besok agendanya tetap, kalau misalkan ada tanya-tanya bisa sampaikan di mana, di grup ya. Kalau bisa kita jawab nanti kita jawab. Terus nanti untuk tugas maupun materi maupun contoh soal untuk dijawab itu akan saya coba buat di LMS. Jangan lupa LMS-nya dicoba dikerjakan, jadi itu akan memudahkan kalian untuk memahami lebih lanjut. Mungkin itu aja yang oh ya gimana? Oh, belum gabung ya? Kemarin LMS tulisannya piye kok? Aku lali dah. LMS SMKN 1 kok filenya L-nya double ya? Nah gini. Atau nanti saya kasih di grup ya, Don ya. Nah, nanti kita sampaikan di situ. Jangan lupa dikerjakan. Di situ ada materi, ada tugas, sama ada ujian teorinya. Ya, teori ada sampai 3 kali. Jadi kerjain aja hanya untuk pemahaman konsep. Jadi soal-soal yang saya tulis di teori, ujian teorinya lebih ke penggunaan perintah. Banyak jebakannya, jadi hati-hati. Nah, mungkin itu dulu. Ada kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, saya close dulu ya.